Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Gama Tim Universitas Brawijaya akan mempresentasikan mengenai Laboration App, aplikasi untuk optimalisasi peran laboratorium guna mendukung penelitian dan pendidikan. Perkenalkan, saya Adam Kano. Saya Ilma Visi Rahmani. Perkenalkan, nama saya Arga Bayu Rahman. Dan berikut ini merupakan presentasi dari kami. Laboration App, aplikasi untuk optimalisasi peran laboratorium guna mendukung penelitian dan pendidikan. Latar belakang. Berdasarkan indeks pendidikan yang dikeluarkan oleh Human Development Reports pada tahun 2017, Indonesia berada pada posisi ke-7 di negara ASEAN dengan skor pendidikan sebesar 0,622. Posisi pertama diraih oleh negara Singapura dengan skor sebesar 0,832. Berikut ini merupakan grafik perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Selain dari segi pendidikan, penelitian di Indonesia juga dinilai masih sangat rendah, terbukti dengan nilai H indeks yang maksimal sebesar 10. Padahal, untuk mencapai titel profesor di kancah internasional, membutuhkan skor sebesar minimal 18. Selain dari data-data tersebut, kita tahu bahwa digitalisasi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan kita, mulai dari transportasi hingga pendidikan. Nah, oleh karena latar belakang permasalahan tersebut, serta dengan adanya digitalisasi, maka kami mencanangkan suatu ide yang akan menjawab permasalahan pada latar belakang tadi, serta mendukung adanya digitalisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, mengetahui penerapan aplikasi Laboration App terhadap pendidikan dan penelitian guna mendukung Indonesia Emas pada tahun 2045. Tujuan yang kedua yaitu menentukan sistem skema aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan laboratorium baik dalam satu universitas maupun dengan universitas lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan ketiga, yaitu untuk membuat model aplikasi yang digunakan untuk memudahkan akses informasi laboratorium serta memudahkan dalam peminjaman serta penyewaan layanan laboratorium. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka berpikir tersebut, di mana berangkat dari permasalahan akan menghasilkan metode, solusi, dan juga outcome-nya yaitu aplikasi integrasi laboratorium untuk memudahkan akses informasi serta untuk memudahkan dalam peminjaman serta penyewaan layanan laboratorium. Penelitian ini dilakukan di Universitas Brawijaya, Kota Malang pada bulan Mei 2020. Metode yang digunakan yaitu kuesioner serta analisis dan perancangan sistem. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, di mana kami mendeskripsikan mengenai masalah-masalahnya, kemudian akan disimpulkan mengenai solusinya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini kami menyebarkan kuesioner terhadap responden-responden yang sekiranya dapat memberikan masukan yang dibutuhkan dalam perancangan aplikasi ini nanti. Di mana responden ini terdiri dari 56% mahasiswa, 36% asisten laboratorium, dan 8% dosen. Lalu yang kedua, kami menanyakan terkait kepentingan aplikasi ini terhadap responden, di mana hasilnya responden menyatakan sebanyak 84% menganggap aplikasi ini sangat penting, 16% penting, dan 0% atau tidak ada responden yang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak penting, sehingga pengembangan atau perancangan dari aplikasi ini cocok untuk dilanjutkan. Lalu yang ketiga, kami menanyakan kesulitan yang sering dialami oleh responden dalam pemanfaatan laboratorium selama ini, di mana kami simpulkan terdapat 5 poin. Yang pertama, fasilitas laboratorium yang kurang lengkap. Yang kedua, kesulitan dalam mencari informasi fasilitas yang dimiliki oleh laboratorium. Yang ketiga, kesulitan dalam prosedur penggunaan laboratorium serta peminjaman fasilitas laboratorium. Yang keempat, kesulitan mencari laboratorium dengan konsentrasi ilmu yang diinginkan. Dan yang kelima, kesulitan dalam administrasi peminjaman fasilitas serta booking laboratorium.
Dan yang terakhir, kami meminta masukan terkait fitur yang sekiranya dibutuhkan dalam aplikasi ini nanti, di mana terdapat profil laboratorium, lalu terhubungnya aplikasi secara langsung dengan website dari laboratorium, lalu adanya menu peminjaman fasilitas, lalu ada menu booking dan kontak laboratorium. Setelah membagikan kuesioner serta melakukan analisis deskriptif dari hasil yang telah didapatkan, maka lanjut ke langkah analisis perancangan sistem, di mana salah satu langkahnya adalah untuk membuat entity relationship diagram untuk mengetahui hubungan antara entitas-entitas yang sekiranya terlibat di dalam aplikasi itu sendiri, di mana entitas ini terdiri dari universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, lingkup laboratorium, lokasi, fasilitas, booking, system owner, service, admin laboratorium, serta pengguna. Gambaran umum dari aplikasi ini adalah dalam upaya untuk turut serta dalam aksi mencapai Sustainable Development Goals, terutama dalam bidang pendidikan, serta dalam upaya untuk mencapai Indonesia Emas 2045, maka muncullah konsep aplikasi Laboration, di mana Laboration merupakan aplikasi berbasis Android yang mengintegrasikan laboratorium dalam satu universitas maupun dalam universitas yang berbeda. Laboration memiliki 3 fitur pencarian laboratorium, di mana pencarian laboratorium dapat dicari berdasarkan universitasnya, berdasarkan cakupan ilmu, maupun berdasarkan lokasi dari laboratorium itu sendiri. Di sini akan kami tampilkan prototipe dari produk berupa video. Untuk menggunakan aplikasi ini, langkah awal yang dilakukan adalah untuk melakukan registrasi. Setelah memasukkan data untuk registrasi, lalu akan mendapatkan akun yang langsung dapat login dan dapat langsung mencoba untuk mencari laboratorium berdasarkan universitasnya, misalkan Universitas Brawijaya, lalu dapat dipilih fakultasnya, jurusannya, dan nanti akan muncul laboratorium yang tersedia di dalam jurusan tersebut. Lalu misalnya dipilih laboratorium statistik dan rekayasa kualitas, lalu dapat dilihat profil laboratoriumnya. Di sini terdiri dari laboratorium overview yang dapat dilihat dari gambaran umum dari laboratorium itu sendiri, lalu dapat melihat facilities atau fasilitas yang tersedia di dalam laboratorium itu. Lalu dapat langsung masuk ke fitur service and booking, di mana dapat langsung melakukan penyewaan laboratorium maupun fasilitas dari laboratorium itu sendiri. Nantinya akan terhubung langsung ke pihak laboratorium. Lalu yang kedua, dapat langsung melakukan pencarian laboratorium berdasarkan cakupan ilmunya. Di sini pencarian laboratorium berdasarkan cakupan ilmu dicari dari cakupan ilmu statistik. Lalu misalkan dipilih dan akan muncul seperti tadi, yaitu sama profil laboratoriumnya, dan yang terakhir berdasarkan lokasinya. Di sini lokasinya adalah Malang. Lalu dipilih universitasnya, dipilih fakultasnya, dan dipilih jurusannya, lalu nanti akan masuk ke profil laboratorium yang sama seperti tadi. Di sini dapat dilihat bahwa selain 3 fitur untuk melihat overview, facilities, dan dapat melakukan penyewaan berupa laboratorium dan fasilitasnya, terdapat fitur untuk langsung terhubung ke dalam website laboratorium, email laboratorium, telepon laboratorium, serta WhatsApp dari pihak laboratorium, sehingga nantinya dapat langsung menghubungi pihak laboratorium jika terdapat suatu pertanyaan atau dapat langsung melihat langsung dan mengakses kegiatan apa saja yang ada di laboratorium itu sendiri dalam website laboratorium itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis. Di sini analisis IoT mencakup 4 poin. Yang pertama adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk sisi strength, yang pertama, tampilan user interface pada aplikasi ini menarik sehingga memiliki kekuatan untuk menarik pasar. Selanjutnya, aplikasi mudah untuk digunakan, dan yang ketiga, aplikasi mudah untuk diakses. Untuk sisi weakness-nya, pada aplikasi ini hanya dapat mengakses laboratorium mitra, sehingga untuk laboratorium yang belum jadi mitra tidak dapat diakses melalui aplikasi ini. Selanjutnya di sisi opportunity, yang pertama belum terdapat aplikasi dengan fungsi dan tujuan yang sama. Kemudian kebutuhan pasar dalam kemudahan pemesanan laboratorium, sehingga di sini target pasar kita cukup luas karena pengguna laboratorium sendiri cukup luas.
Kemudian yang ketiga, keinginan laboratorium untuk bermitra dengan aplikasi ini sangat tinggi karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Selanjutnya di sisi trait, yang pertama kelemahan dari sisi trait dari aplikasi ini, yang pertama terdapat laboratorium yang belum menjadi mitra dan nantinya mungkin akan kita jadikan target untuk bergabung dengan aplikasi ini. Selanjutnya muncul pengembang aplikasi dengan jangkauan lebih luas dan fungsi yang lebih lengkap. Setelah mengetahui poin-poin dari analisis SWOT, kita dapat menentukan matrik SWOT untuk mencari tahu strategi apa untuk menghadapi setiap poin yang ada di SWOT. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity, yaitu kita dengan melakukan pemasaran secara maksimal terkait aplikasi Laboration App kepada pasar potensial. Di sini pasar potensial yang kami jadikan target tentunya adalah pengguna laboratorium itu sendiri dan juga pihak laboratorium yang ada di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Kemudian ada strategi WO atau Business Opportunity, yaitu dengan menghindarkan promosi untuk meningkatkan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada strategi ST atau Strength Trade, itu yang pertama dengan mematenkan produk aplikasi Laboration App. Kemudian yang kedua, terus melakukan inovasi pengembangan aplikasi dengan menambah fitur-fitur agar lebih lengkap dan lebih memudahkan penggunanya. Selanjutnya, yang terakhir ada strategi WT atau Witness Trade, yang kita lakukan dengan menghubungi dan meyakinkan laboratorium-laboratorium untuk diajak bermitra dengan kita dengan menawarkan berbagai kemudahan yang akan didapatkan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang kita terapkan. Yang pertama yaitu dengan melakukan targeting. Targeting dilakukan untuk menentukan pasar mana yang akan kita tuju sebagai target utama pemasaran. Nah, tentunya karena produk kita merupakan produk aplikasi untuk kemudahan akses laboratorium, maka target utama kita adalah pengguna laboratorium dan juga pihak laboratorium itu sendiri, terutama di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua dengan melakukan benchmarking. Nah, benchmarking sendiri dilakukan untuk membandingkan dengan produk aplikasi serupa sehingga kita dapat mencari tahu fitur-fitur mana yang dapat nantinya kita dapat serap dan kita dapat jadikan pertimbangan untuk diterapkan di aplikasi ini. Kemudian yang ketiga dengan melakukan promosi dengan paid advertising. Kemudian yang keempat dengan meningkatkan kata kunci dengan App Store Optimization. Dan yang kelima dengan menggunakan website landing page. Di dalam website landing page ini sendiri nanti akan menampilkan profil dari aplikasi ini, galeri, kontak, dan juga dapat terhubung dengan aplikasi Google Play yang nantinya dapat digunakan untuk mendownload aplikasi ini. Selanjutnya di penghujung presentasi ini ada penutup, yaitu ada kesimpulan dari karya tulis ini. Yang pertama adalah laboratorium merupakan fasilitas penunjang yang penting bagi dunia pendidikan dan penelitian dalam upaya untuk mewujudkan SDGs 2030 melalui realisasi TEK menuju Indonesia Emas 2045. Yang kedua, pada tahap awal pengguna harus melakukan registrasi, selebihnya pengguna dapat dengan mudah melakukan proses pencarian laboratorium berdasarkan ruang lingkup universitas serta lokasi laboratorium. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga, terdapat 6 fitur utama dari Laboration App, di mana semua fitur berperan untuk memudahkan pengguna dalam proses booking laboratorium serta maupun peminjaman fasilitas di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada saran yang pertama, sebaiknya pengembangan aplikasi dilakukan lebih lanjut agar tampilan aplikasi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pemasaran dilakukan dengan lebih menyeluruh agar laboratorium yang belum menjadi mitra tertarik untuk bergabung dengan Laboration App. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.